Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan memulai kajian rutin ba'da zuhur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, taufik al-irsyad, agar kita mendapatkan ilmu sebagai bekal hidup kita, dan yang paling penting tentunya taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kajian kitab Riyadhus Shalihin masih melanjutkan bab atau kitab sebelumnya, pembahasan tentang ar-roja. Saya bacakan hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala. Hadis ini nomor 434. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum. Perumpamaan salat yang 5 waktu itu layaknya atau seperti sungai yang mengalir dan besar airnya, yang letaknya tepat di depan pintu rumah kita masing-masing. Yaghsilu minhu kulla yaumin 5 marratin. Setiap hari ia mandi dari sungai tersebut 5 kali. Rawahu Muslim. Baik. Hadis ini diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Sebagian bersahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat 5 waktu. Ya Rasulullah, Anda telah menerangkan pahala A, pahala B, pahala C, pahala D. Sementara sholat yang 5 waktu, apa gerangan pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab diantaranya hadis ini, tentang keutamaan sholat 5 waktu. Apa kaitannya dengan bab yang sudah lagi kita bahas, yaitu bab ar-roja? Kaitannya jelas bahwa kita mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan melalui sholat 5 waktu. Jadi secara tidak langsung orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia telah melakukan taubat hariannya. Dari subuh sampai zuhur, dosa di antara subuh sampai zuhur dihapus di waktu zuhur. Dari zuhur sampai asar kita melakukan dosa dan dihapus ketika sholat asar. Begitu selanjutnya. Maka ini timbul roja, pengharapan kita kepada Allah bahwa betapa besar maghfirah dan ampunan Allah kepada kita semuanya. Sehingga kita semakin semangat untuk melakukan sholat 5 waktu. Lebih ketika ditambah sholat nawafil yang lainnya, terlebih ditambah lagi dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan zikirnya. Setelah sholat pun kita beristighfar, mengeluarkan sedekah. Wah, luar biasa. Lebih lagi kita masuk di bulan, sekarang bulan apa? Muharram. Duduk-duduk di sini mencari ilmu pun mendapatkan doa ampunan, bukan hanya dari makhluk sesama manusia, dari para malaikat, bahkan sampai hewan yang ada di dunia ini, ikan yang ada di lautan, sampai semut yang ada di mana? Di lubangnya. Beristighfar untuk kita semuanya. Masya Allah.
semakin besar ya rasa percaya diri kita bahwa kita memiliki Rabb Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Dikatakan di sini, perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti, ini tasbih, ya, penyerupaan. Seperti, pertama, seperti air sungai yang mengalir. Ini perumpamaannya luar biasa sekali ya, perumpamaan Rasulullah itu. Air sungai yang mengalir, ya sungai, tahu kan sungai? Ya, di Madinah ada sungai gak Ustaz Mumu? Ada, tapi jarang China. Ya. Rasulullah jarang melihat sungai, tapi beliau dengan keilmuan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sangat cerdik sekali. Salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir. Artinya sungai yang mengalir itu kan airnya besar. Berarti berpotensi besar untuk membersihkan kotoran. Berbeda dengan air yang kecil, air yang menggenang, ya, itu sumber apa Pak Arif? Di bagian kesehatan, kuman dan lain sebagainya, kumpul jarasim di sana. Maka diperumpamakan sholat 5 waktu seperti air yang mengalir, ghamrin, besar airnya, tidak dangkal, tidak sedikit. Ya, artinya bisa membersihkan dengan sempurna. Ya. Kemudian ala babi ahadikum, ini luar biasa. Airnya besar, potensi membersihkan kotorannya sangat besar. Sudah gitu di depan apa? Depan pintu. Maksudnya apa? Ya seperti kamar mandi kita. Antum masuk, mandi, sudah bersih, keluar. Berbeda dengan kalau sungainya misalkan di Cisaat, sana jauh. Antum mandi di sana, renang, pas nyampe ke rumah capek lagi. Karena jaraknya apa? Jauh, kotor lagi. Nah begitu perumpamaannya. Orang yang melakukan sholat yang 5 waktu itu menghapus dosanya sangat cepat, bersih, ya, tidak kotor kembali. Maka hendaklah kita bersemangat untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintunya sangat banyak sekali. Salah satunya salat 5 waktu. Selain itu adalah kewajiban dan rukun Islam, ya. Di sisi lain, Masya Allah, fawaid dan fadilahnya sangat banyak sekali. Artinya di akhir hadis ini, selain sungainya besar, airnya besar, dekat dengan kita mandinya berapa? 1 hari berapa kali? 5 kali. Maka bayangkan ya, kalau kamu, kata Rasulullah ke sahabat itu, kalau kamu mandi nih, bayangkan di depan rumah kamu ada sungai. Kamu mandi dalam 1 hari 5 kali, bersih gak? Ya bersih. Begitu kira-kira kalau kamu sholat 5 waktu, maka dosa kamu akan bersih layaknya orang yang mandi di sungai yang airnya besar mengalir, ya, selama 5 kali dalam 1 hari. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita diistiqomahkan dalam menjaga sholat fardu, ya, khususnya kita sebagai para laki-laki untuk melakukan dengan cara berjamaah, ya. Kemudian ikhwas sekalian, ya, ini sudah selesai ya di sini. Pendek saja. Saya mengingatkan ya bahwa kita sekarang ada di bulan Muharram. Rasulullah mengatakan siamu syahril gimana? Saudara hadisnya? Siamu fi syahrillahil Muharram afdalus siyam ba'da Ramadan siamu fi syahril Muharram. Aqama qala alaihi salatu wassalam. Puasa yang paling utama dilakukan setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Muharram ini, ya. Ada sebagian ulama mengatakan memutlakan bahwa saum yang dilakukan di bulan Muharram itu lebih utama dari semua saum-saum sunnah, dari bulan Syawal, dari hari Arafah, ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud bulan yang paling baik untuk melakukan saum setelah bulan Ramadan adalah melakukan saum secara penuh dalam 1 bulan, itu adalah di bulan Muharram yang paling utama. Setelah Ramadan, saum yang dilakukan secara penuh dalam 1 bulan yang paling bagus itu di mana? Di Muharram. Sementara secara rincian seperti Yaum Arafah misalkan, nah itu adalah rincian di mana tidak bisa dibandingkan saum Arafah dengan di bulan Muharram, karena
dalam hadis dikatakan Saum Arafah itu menghapus dosa berapa? 2 tahun. Sementara Asyura berapa? Satu tahun yang lalu saja. Apapun hujahnya yang jelas, jangan dilewatkan kesempatan kita berada di bulan Muharram. Maka berbahagialah yang kita sekarang bisa saum, dan besok insya Allah kita akan melaksanakan puasa Asyura. Seluruh santri pun insya Allah diharuskan untuk melaksanakan puasa tersebut, dan kita pun jangan sampai ketinggalan. Bagi yang bisa melakukannya disambung sampai bertepatan kan dengan Ayyamul Bid, hari-hari Senin Kamisnya, fadal. Itu adalah keutamaan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.